Recording on. Oke, kita kali ini untuk latihan di ALS Reading langsung saja setelah dibuka dashboardnya langsung kita klik tes. Setelah itu kita akan lihat di sini ada 2 task dan ini butuh waktu 20 menit dan task 2 itu 40 menit. Jadi total itu 1 jam pengerjaan. Sebelumnya sudah ada soalnya. You should spend about 20 minutes on this task. The graph below show the enrollment of overseas student and local student in Australian University over a 10-year period. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. You should read at least 150 words. Jadi di grafik di bawah ini nanti akan disampaikan informasi perihal enrollment of overseas student, international student dengan perbandingannya yaitu local student atau lokal mahasiswa di Australia University selama kurang lebih 10-year period. Jadi ini bisa kita parafrasikan sebagai awalan, yaitu bagaimana parafrasenya itu bisa kita balik. Jadi mungkin the graph diganti dengan the given graph atau the given line graph, repression atau describe atau depict over a 10-year period in Australian University, baru ke sini. Jadi kita dibalikin kata-kata pembukanya dengan paragraf pertama ini sebagai introductions. Lalu ini summary-nya di bawahnya, lalu baru kata-katanya. Adapun setelah itu perbandingannya. Adapun untuk rating task 2 itu 40 menit. Read about the following topic katanya. Beberapa orang berpikir untuk mengadakan sebagai hosting ataupun tuan rumah dari international sport event seperti SEA Games, Asian Games, seperti Olimpiade, terus World Cup, terus misalkan acara mungkin seperti All England, badminton gitu. Sport event is good for the country. Bagus untuk negara. While some people, sementara beberapa orang berpikir itu jelek. Diskusikan kedua view tersebut dan berikan opini Anda. Give reason for your answer and berikan jawabannya dengan include relevant example from your own knowledge or experience. Ini 250 kata. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama kita lihat grafiknya seperti apa. Ini grafiknya sudah terlihat juga, gambarannya jelas. Kita bisa dengan teknik untuk introduction, body 1, body 2, lalu conclusion, atau bisa di conclusionnya di paragraf kedua juga boleh. Ada berbagai teknik. Kita langsung saja. Ini terlihat dari gambarannya. Kalau ini kontras sekali ya, untuk overall student ini growth-nya signifikan, meningkat terus-menerus. Kalau ini growth-nya ada yang sedikit stagnan juga di tahun-tahun terakhir. Sedangkan untuk yang enrollment-nya ini juga growth-nya signifikan, sedangkan untuk yang di local student-nya ini growth-nya, enrollment-nya stabil. Jadi tidak ada peningkatan dari tahun ke tahunnya. Oke, take this 3. Mana kita gambarnya? Oke, tadi kita sudah mulai mencoba. Untuk paragraf ini akan kita paraphrase. Kita bisa mulai dengan the given. Nah, ini line, kita buat line. Graphnya ada 2, jadi itu jamak. Represents the admissions. Admission itu untuk mahasiswa yang mau enrollment, admissions. Dibalik nih, international students and local student to Australian
universities. Over decade itu 10 tahun, dekade from 21 to 2010. Nah, ini dibalik ini admissions, enrollment, years student Australian University. Ini represent bisa depict, bisa illustrate, bisa information how gitu. Kita paragraf kedua ini kita lihat masuk ke sini. The total number of international wells. Nah, ini deh. Yang merah itu total, commencing itu yang sudah berhasil enrollment. Sudah berhasil daftar. The total number of international. Ini paragraf pertama international student, overseas student. International students was 20.000 in 2001 and increase significantly till the year 2000. Puncak yang paling tinggi yang bisa kita ambil itu di sini aja, pertengahannya 2001. 2007 reached 60.000 student. This number keeps growing until 820.000 di tahun 2010 until 80.000 max in 2010. While ini untuk perbandingan kebalikannya. Commencing enrollment bisa kita ganti dengan admissions. Enrollment was commencing 2001. Di 2001 ini kurang dari 20.000. And commencing sekitar berapa ini, tengah-tengah juga ini. Ini sekitar 10.000 ataupun 11.000. Kalau ini 20.000, 40.000, ini berarti di tengahnya adalah 10.000. 10.000 ini kurang lebih 11.000. Katakanlah kita 12.000. 12.000 while commencing enrollment students in 2001 for the start and increase it sedikit, slightly sedikit ada perubahan di 2006 reached 20.000 and keep growing until 40.000. In 2009
and observe that, and then the trend became quite stable. Quite stable ini bisa banyak-banyak, bisa menggunakan parafrase lainnya, stagnan dan lain-lain. Stable by 2010. Ini udah. Ini kita menggunakan increased slightly. Karena itu jamak karena itu past tense. Lalu on the other hand, the total number of local students was yang ini berapa? 40.000 yang lokal. Plus 40.000 in 2001 and keep growing until 2007. Di sini sampai dengan 2007. With the mark of 60.000. Students. Ini marknya 2 kali, width-nya 2 kali. Students, after that, the trend, karena kita sudah pakai stable gitu, yang ini kita pakai stagnant, the trend stagnant until 2010. Ini ada stagnan until 2010. In contrast, kebalikannya, secara kontrasnya, by commencing yang di bawahnya, by commencing enrollment of local students with approximately less than 20.000, kurang dari 20.000. The trend grow in 2002. Yang biru di bawah ini 2002. We reached up to more over 20.000, reached more over 20.000. Trend ground and decrease until 2006 and fluctuated
Nanti kita dengan fluktuatif aja. Fluktuatif until reach a high ground 2008 around 2008 tuh di atas 21.000 and last mark by 20.000. Overall, fluktuatifnya salah, fluctuating berarti bukan fluctuating. Reaching overall, ini kesimpulan kita, the enrollment of overseas students increased consistently over time, but it became stable by the end. Furthermore, there was consistently typo. There was a directly proportional relationship between the number of students enrolled. Student aja langsung enrolled. Jadi yang hanya daftar saja ataupun yang enroll, daftar dan enroll. In contrast, the number of local students enrolled Australian universities fluctuated over the time, and it didn't pakai apostrophe, and it did not increase much over the given period. Jadi secara overall, enrollment overseas international student increase and consistent over time, but it became stable by the end, katanya. Sedangkan di sisi lain ada directly proportional relationship between total number student dan enroll yang commenced, katanya. Secara kontras, the number of local student enroll Australian University fluktuatif sepanjang waktu dan itu tidak meningkat secara signifikan di waktu periode tersebut. Itu dia untuk ada satu total kita buat ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Oke, kita next part. Yang ini 40 menit. Oke. Ini 40 menit. Kita bisa mulai dengan some people think that hosting an international sport event is good for the country, while people think it is bad. Jadi kalau bikin event sport internasional itu bagus atau jelek. And what you state or good, state your opinion.
Kita bisa mulai dengan paraphrase dulu dari soalnya, dengan langsung ke objektif kita, misalnya tidak diragukan lagi. Without a doubt, the seperti pun bisa kita ganti paraphrase dengan competition. As an international sporting, ini bisa pakai the international event intensely competitive. Internasional, nya cukup dihapus saja. As international. Oke. Kita bisa menekan some argue, bukan lagi some opinion. Some argue. However, that hosting such events is an issue. Others like me believe that their claims are, however, tidak bersuara, suara yang tidak keluar, pendapat yang tidak terlihat, they overlook nations long term benefit, karena ini ada benefit yang jangka panjang. They overlook nations, nations, satu aja. Long term benefit, long termnya di satu ya. On the one hand, satu sisi, on the other hand, satu sisi, sporting competition, membuat kompetisi itu are generally believed to cause, menimbulkan beberapa banyak problem in the host country. One of the obvious issues is that the government must build or renovate existing sports facilities, which means that a large sum of money must be set aside for such investment. Must be set aside, invest. Salah, kete. Investment. As a result, other critical sectors such as education will be harmed as a result of a lack of
expand or growth. Dia akan meningkat, berkembang. Vertical sector. Another issue is that once a tournament begins, another issue, fans from all over the world, particularly beberapanya dari negara tetangga, flock to the host, akan datang ke negara kita. Nick boring. Nggak pakai untuk Nick boring. Countries will flock the housing countries. This huge open could akan mendatangkan manfaat untuk geopolitik, national security, akan mendatangkan berbahaya juga. Mendatangkan bahaya bagi di geopolitik, national security by encouraging criminals and terrorists to enter the country illegally. Ini di satu sisi yang ada problem-problemnya. Dia disebutin ada harus investasi, terus ada bagian masalah kesehatan dan pendidikan yang memerlukan lebih. Terus satu sisi ada pada saat fans datang ke negara kita juga ada pergerakan dan akan ada menimbulkan istilahnya potensi risiko dari teroris gitu yang akan menggagalkan acaranya. Terus ini kita masuk ke benefitnya. Such I believe that hosting world class for the event. Kita bisa masukkan on the other hand, ini satu sisi kan on the one hand, ini bisa on the other hand. Coba kita pakai on the other hand. Other hand, sport events such as Olympic, on the FIFA. World Cup will provide the host nation. Dicontohkan dengan Olympic atau FIFA World Cup will provide host nations with no benefits. Apa benefitnya? For instance, for example, this type of international events may help the host countries
negaranya, prestisi, kebanggaan, dan integrity. For example, there is strong possibility. There is strong possibility that. Nah, saya akan bicara mengenai beberapa benefitnya di sini. Strong, kenapa ini? That a strong possibility that the stages dengan mengadakan fasting will experience sustained rise in recognition tourism. Kita mendatangkan tourism, perkenalan kepada turis gitu. Another important benefit that rising is profile will contribute sustained, kenapa ya? Oke, recognitions contribute to economic gains. Large international companies will make long-term commitments and lucrative. Large international company akan membuat long-term commitment dan lukratif tuh kayak benefit yang sponsorships and advance di depan of major events in the host country. Infrastruktur as well as facilities could be modernized in the future to accommodate kenapa ini typo di koma modernized pakai Z, accommodate M-nya double, influxes local facilities as well local facilities future, accommodate influxes kedatangan dari turis sebagai awal kedatangan dari turis. Ini beberapa benefitnya. In conclusion, while there are a few disadvantages and edges to hosting a sporting event, I would bisa pakai opinion atau argue atau
suggest, I would argue that benefit long term. Jadi secara kesimpulan, walaupun ada beberapa kekurangan dengan mengadakan ataupun negatifnya dari mengadakan sporting event untuk skala internasional, saya bisa memberikan pendapat bahwa benefit dari image marketing yang akan didapatkan dan financial gains-nya adalah long term, jangka panjang dan sustainable. Itu dari jawaban kita, dan lebih amannya jawaban untuk per paragraf untuk mudah dibaca juga oleh examiner itu menggunakan spasi setiap paragrafnya, jadi terlihat lebih rapi seperti ini. Jadi total ada satu introductions, terus ini sebagai parafrase dari soal, juga sedikit memberikan pernyataan kita. Lalu di sisi sini adalah pernyataan yang kontradiktif dari kita ataupun yang benefit negatif impact-nya. Lalu ini positif impact-nya, dan kita tutup dengan conclusion positif impact kita. Jadi selaras istilahnya jawaban-jawabannya. Kita submit. Yes, I'm ready. Oke, ini sudah jawabannya. Kita klik coba review. My answer ini akan muncul seperti ini karena ini forum di Alstes Online ini free, jadi kurang lebih jawaban seperti ini. Nanti akan divalidasi oleh beberapa examiner ataupun anggota lainnya di forum ini. Oke, sekian untuk hari ini. Recording saya off.